menjadi sehat, menjadi kuat staminanya, jadi segar gitu. Nah, di situ juga sama dengan ibu makan 6 buah apel, sama dengan gitu. Iya, sama dengan Apa tadi? makan Kerupuk. 6 Lama makan buah enggak tadi nggak wortel. halang Gitu muka ya. Jadi kehalang dan seratnya sangat tinggi, antioksidannya Enak. sangat tinggi. Kalau serat tinggi artinya dia gampang bikin ibu BAB, asal air putihnya itu berimbang. Artinya dia harus ada 3% dari berat tubuh kita, itu yang harus kita konsumsi. Jadi mempercepat untuk BAB kita lancar gitu ya. Nah, jadi itu yang ada di sini. Nah, kenapa sih orang sakit? Orang sakit itu dikarenakan radikal bebas, ya kan? Tubuh kita yang paling kecil, elemen yang paling kecil dalam tubuh kita itu adalah inti sel. Inti sel dibalut dengan sel, dibalut dengan jaringan, kemudian organ tubuh, kemudian sistem, kemudian tubuh kita ini. Ya. Jadi yang terkecil, organ terkecil adalah inti sel. Nah, inti sel di dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 60 triliun. Itu ya. Ada di daging, darah, otot, saraf, semuanya ada inti selnya. Nah, kemudian bisa buka, sini saya bantu. Bismillah. Gitu. Nah, jadi yang menyebabkan kita sakit adalah radikal bebas. Radikal bebas yang kita tidak bisa hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Seperti udara, polusi dari asap pabrik, asap mobil, knalpot, ya, asap rokok dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dari makan kita yang trouble, ya. Makan kita misalnya junk food, ya kan, makanan-makanan yang siap saji, ya, itu banyak bermasalah. Kemudian belum lemak, gorengan, kemudian pengawet, pemutih, penyedap rasa, pewarna dan sebagainya. Belum nanti itu ditanamnya di tanah yang mengandung kimiawi, ya kan, pupuknya kimiawi. Nah, itu semua tidak bagus buat merusak kita punya sel. Gitu. Kemudian belum lagi minuman kita ini banyak airnya terkontaminasi. Misalnya di kota-kota itu masih ada sungai gitu kan, di mana sungai itu di sebelahnya orang cuci beras, di sebelahnya orang cuci pakaian, di sebelahnya orang cuci panci, di sebelahnya orang mandi dan sebagainya kan. Itu sementara itu semua nanti akan masuk ke pam dan kita minum, ya kan, gitu. Jadi belum misalnya di dalam kemasan minuman itu ada misalnya pemanis buatan atau pewarna pakaian dan sebagainya kan, yang dipakai untuk minuman-minuman itu. Jadi itu terkontaminasi banget. Nah, kemudian istirahat kita yang bermasalah. Kadang-kadang kita kurang tidur, kadang-kadang kita tidurnya nggak pulas banget, ya, tidak berkualitas gitu ya. Kadang-kadang jadi pikiran itu masih bekerja terus, sehingga kita susah tidur, gitu kan. Kemudian olahraga, kita semakin usia semakin susah olahraga, ya kan. Kemudian ada dua hal yang paling berbahaya, radikal bebas yang paling berbahaya itu dua hal. Yaitu yang pertama adalah HP. HP itu radiasinya sangat tinggi, ya kan? HP, listrik, lampu, oven, segala sesuatu yang sifatnya listrik segala macam itu radiasinya tinggi, gitu kan? Makanya pada waktu pandemi terjadi, orang-orang itu kan pada work from home kan, jadi kerja di rumah kan, gitu. Termasuk anak-anak sekolah, mereka ngerjakan semua tugas di rumah pakai HP, pakai laptop gitu ya. Tapi akhirnya mereka keterusan, ya kan? Keterusan jadi suka banget, demen banget dengan HP, gitu kan? Gitu. Jadi makanya banyak anak yang akhirnya dia kena di saraf gitu. Anak-anak itu karena HP minded gitu. Mulai ini radiasinya sangat kuat, sehingga dia benar-benar kayak
orang orang yang bengong, melompong, yang benar-benar kayak orang nggak sadar, karena kena semuanya sel-selnya tadi jadi rusak gitu. Kemudian yang paling berat adalah pikiran, ya. Pikiran negatif itu menyebabkan kita punya sel-sel gitu pada rusak rapuh. Kenapa? Karena misalnya gini, pikiran negatif itu bikin kita tuh mikir terus, nggak pernah berhenti ya. Kemudian menjadikan kita stres, depresi, sakit, ya kan? Tuh. Misalnya pikiran negatif itu juga, pikiran negatif itu akan menyebabkan misalnya jadi rasa marah, dongkol, dendam, bermusuhan, iri dan sebagainya gitu. Dan itu semua tidak diizinkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Tuhan bilang kalau kita berpikir negatif, seolah kita berpikir negatif diri sendiri. Padahal sebenarnya kita berpikir negatif pada Allah, ya kan? Misalnya perlakuan suami yang kita merasa tidak seharusnya seperti itu, perlakuan anak yang kita merasa kok nggak benar sih anak ini dan sebagainya. Padahal itu semua terjadi itu atas keinginan Allah gitu loh. Kalau itu kita syukuri semuanya yang kejadian, kita nggak akan pernah berpikir negatif, kan gitu. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahwa berpikir negatif itu dosa. Gitu. Dan itu yang menyebabkan yang paling parah membuatkan kita sakit. Sel-sel itu, sel-sel yang rusak, yang rapuh, yang mati semakin banyak. Ya? Nah, itu yang menyebabkan kita sakit radikal bebas. Sementara WHO mengatakan bahwa orang yang betul-betul sehat itu hanya 5% yang betul di seluruh dunia. Sementara orang yang betul-betul sakit hanya 20%, gitu kan? Berarti udah 25%. Sisanya 75% itu adalah orang-orang yang nampaknya sehat tapi sebenarnya sakit. Ya kita ini. Ya kita ini. Kenapa? Karena yang dikatakan sakit itu kalau sel kita udah rusak, udah mati itu di atas 70-80% itu kita udah sakit, ya kan? Misalnya kadang-kadang kita baru tahu bahwa kita sakit, kita nggak tahu, kadang itu prosesnya panjang jadi sakit kan gitu. Karena sebetulnya kita juga meregenerasi sendiri sel-sel positif, tapi semakin usia itu semakin minim gitu, semakin terbatas karena usia gitu. Sementara yang sel-sel negatif itu semakin banyak, ya kan? Makanya kadang-kadang kita kaget kalau kita ke dokter, kemudian bisa sama dokter bahwa kita ini tahu-tahu cancer stadium 3 atau stadium 4, tahu-tahu dibilang diabetes, tahu-tahu dibilang tekanan darah tinggi, hipertensi, atau tahu-tahu dibilang kita harus operasi ring untuk jantung kita, ya kan? Itu seolah-olah kita kaget, padahal gejalanya sudah ada sejak awal, cuman kita cuek, acuh, kan gitu. Ini sakit kan. Betul. Nah sekarang kalau yang seperti kita nih mungkin masih 50%. Seperti ibu yang sudah merasakan stroke itu berarti sudah tingkatannya 60% ke atas. Ya kan, sudah merasakan benar akibatnya daripada sel-sel rusak itu, ya kan? Nah, kalau yang makanya itu sunatullah juga. Allah sudah katakan bahwa kita hidup, bayi, berkembang, bertumbuh, sakit, mati. Karena itu juga terjadi pada Rasulullah, ya kan? Terus bagaimana orang yang sakit, orang yang mati karena kecelakaan? Ya, dia matinya karena kecelakaan, tapi bukan berarti di dalam tubuhnya sel-selnya nggak ada yang rusak, betul kan? Gitu. Jadi makanya sekarang saya ajak ibu berlogika, ya. Kalau di dalam tubuh kita antara sel negatif dan sel positif ya, gitu ya, lebih banyak sel negatif itu terlepaskan, jadi dia fungsinya untuk melepaskan sel-sel negatif tadi ya. Sel negatif itu yang rusak, yang mati, itu saya bilang negatif. Kalau sel-sel positif itu yang regenerasi, terproduksi. Kenapa? Karena kita semakin usia semakin terbatas kan. Nah, kemudian dia digantikan dengan ini, dengan adanya nutrisi untuk sel-sel kita, makanya dia bisa membantu untuk menurunkan sel-sel negatif, dan ini menjadi sel-sel positif yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menggantikan sel-sel negatif ya, gitu. Dan ini harus diminum secara lifestyle sebagai gaya hidup. Artinya bukan ketergantungan, tapi kita butuh. Sel kita butuh nutrisi tingkat tinggi. Jadi seperti
kita makan itu butuh, bukan tergantung. Kita minum itu butuh, bukan tergantung, gitu ya. Sama seperti ini. Sel kita butuh nutrisi, gitu, supaya tidak rusak, tidak mati, ya kan? Nah, sekarang ini kita minum konsumsi. Kemudian sel kan dari inti sel kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kan. Nah itu akan sedikit demi sedikit diturunkan, dilepas, dibuang, digantikan dengan positif, ya kan? Gitu. Kalau itu terjadi, kalau semua sel akhirnya di tubuh kita tuh semua diturunkan yang negatif, tergantikan dengan yang positif, ya. Misalnya nih air hitam dibuang, digantikan dengan air putih. Tubuh kita menjadi putih. Berarti dengan begitu, apakah berarti kita terlepas dari semua penyakit? Itu pertanyaannya. Kira-kira jawabannya apa? Kalau udah bersih semua kali udah nggak ada penyakit. Sip. Kalau udah bersih. Betul. Betul. Itu yang dilakukan oleh rumput ini. Makanya kenapa ada di Alkitab Injil, ada di hadis Rasulullah perintahkan, ada di Al-Qur'an, dan ini ada 10.000 tahun yang lalu dan dikonsumsi oleh para nabi gitu ya. Makanya ini perlu kita konsumsi. Nah, itu jadi kalau kita sudah lepas segala macam penyakit, satu itu. Kedua, berarti kita menjadi sehat. Betul kan? Nah, berarti kita efeknya kita menjadi awet muda. Ya kan? Karena kita minum ini, itu sudah seperti bayi lagi. Sel-selnya baru lagi. Iya kan? Kalau bayi itu hidup kan dia sel-selnya semuanya bagus, positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ibu harus minum ini tiap hari. Sehari sekali. No, karena ibu sudah punya masalah, gitu ya. Sebaiknya ibu bisa minum 6 sampai 10 cc sehari. 10 cc itu tuh. Iya, 6 sampai 10 cc gitu ya. Kalau 6 itu paling cuma 6 bulan, tapi kalau 10 cc itu bisa lebih cepat lagi. Kenapa? Kalau mau minum itu tuangin itu gitu. Iya, karena apa? Karena tadi kan sel-sel putih, sel-sel bagus itu tambah terus, ini pada gelontok terus turun gitu. Jadi kan lebih cepat. Saya punya air hangat atau pakai air biasa, air biasa gini, atau air dingin boleh, ya terserah. Tapi kalau ibu mungkin lebih suka air hangat ya, jangan air hangat, air biasa saja, air ini. Gitu. Tapi jangan air panas, enzimnya nanti mati, gitu. Nah, katakan ibu bangun tidur pagi minum 2 cc. Nanti siang perut kosong minum 2 cc. Kalau malam mau bobo itu minum 2 cc, itu 6 cc, gitu ya. Jadi satu kotak isi 30 cc itu habis dalam 5 hari. Gitu. Terus itunya seapa minumnya maksudnya? Airnya cukup sekian ini. Ini cukup. Sekian ini. Ya, kemudian ibu dimasukin kocok. Gelas belimbing kali ya. Kebanyakan kali ya. Neng, coba ambil gelas belimbing, gelas apa ya terserah. Kasih air, Neng. Nah, terus habis itu diminum. Itu kalau 6 cc sehari ya. Tapi kalau 10 cc sehari itu per 4 jam minum 2. Per 4 jam misalnya bangun pagi, ibu biasanya bangun jam berapa? Jam 5 jam minum. Ya, bangun misalnya jam 5 minum 2 kan. Nanti tambah 4 jam berarti jam 9 minum lagi 2. Kemudian tambah 4 jam lagi, jam 1 minum lagi 2 cc. Udah 3 kali kan. Kemudian jam 1, kemudian tambah 4, jam 15. Ya kan, jam 3. Ibu minum lagi 2 cc. Kemudian nanti mau bobok 2 cc. Itu lebih cepat. Tapi 1 box itu berarti habisnya itu cuma 3 hari. Karena kan 30. Satu box 30. Kalau ibu minumnya 10 satu hari berarti 3 hari habis. Tapi mempercepat ibu punya masalah. Dan ibu sehat dengan artian yang sebenar-benarnya sehat, bukan karena kimiawi, ya kan? Karena diperbaiki dari dalam. Kalau kimiawi, ibu minum obat, apalagi kalau terus-menerus gitu ya, yang terjadi apa? Ibu paling tidak gagal ginjal, ya kan? Ya sayang. Iya. Mungkin enak. Ibu lebih suka manis apa enggak? Enggak, kurang manis.
Oh enggak ya, sudah benar. Oh ini manis ini. Ini 99% adalah rumput. 1% adalah stevia. Stevia itu tanaman organik daun. Dia tingkat kemanisannya 300% lebih manis daripada gula. Gitu. Tapi dia organik. Jadi untuk orang diabetes segala macam nggak ada masalah. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap ibu minum itu ada mesti harus doa, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini minum sekali minum harus habis. Rumput mentah, makanya kalau orang Bandung, orang Jawa Barat kan kulitnya bagus-bagus ya kan? Nah, itu kan ibunya ini tuh wong Sunda kan nih. Lah iya, alhamdulillah. Siapa? Ibunya ini kan Sunda, ini kan Sunda. Alhamdulillah. Nah, itu kan mereka makanannya kan lalap segala macam kan. Nah, cuman bedanya mereka ditanam dengan kimiawi, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat ini. Nah, doanya gini Umi, ya. Jadi doanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, mohon angkatlah semua penyakit aku ini yang ada di dalam tubuh dan gantikan dengan kesehatan yang sempurna hanya karena Engkau melalui santai balik ini. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Habis kan? Oh, iya. Bismillah. Ya, ya. Bismillah. Alhamdulillah nyobain nih. Alhamdulillah. Saya mau minum banyak, makanya suka kebelet pipis mulu. Itu bagus untuk ginjal. Apa rasanya, Mam? Rasanya sebenarnya kayak apa ya? Kayak daun-daun itu gitu. Daun-daun mentah. Iya. Ada orang yang bilang rasanya kayak matcha. Matcha tuh teh. Oh, enggak sih Mas. Karena saya suka makan daun-daun itu ya. Itu kayak daun mentah diulek gitu. Alhamdulillah. Ada juga orang yang bilang itu seperti kacang hijau. Enggak seperti hijau. Ada orang yang bilang seperti daun saga. Macam-macam orang bilang, gitu kan. Tapi intinya kalau saya sendiri itu lebih suka banyak air putih karena saya tuh sebenarnya nggak begitu suka air putih secara langsung gini kan. Jadi saya bikin 2 sachet tapi 1 liter airnya, gitu kan. Saya 2 sachet pagi, 2 sachet siang, 2 sachet malam. Kenapa? Iya banyak airnya. Ya karena berarti sudah mencukupi kebutuhan untuk tubuh saya. Karena setiap orang kan kebutuhan air putihnya beda-beda, gitu. Jadi ini sifatnya menyeimbangkan. Jadi kalau kita misalnya overweight, kegemukan, itu kita pengen langsing, bisa langsing kan? Bisa langsing. Jadi yang saatnya jangan terlalu banyak ngemil. Iya, juga harus jalan kaki, ya olahraga dan sebagainya. Harus ada imbangannya gitu loh. Harus bersamaan jalannya gitu. Bukan minum ini tapi kemudian berlawanan, makannya banyak, olahraga. Saya tuh bukannya apa-apa. 10 menit tiap hari saya senam. Alhamdulillah. Walaupun saya kaki ini waktu awal juga gini ya sendiri. Alhamdulillah. Ya, putar HP udah senam sendiri saya. Alhamdulillah. Itu nggak ada apa emang nggak enak, tapi kalau udah biasa karena pasar kok
Makanya kalau udah HP udah habis, wah. Isi nih, aku nggak bisa senam. Makanya bu kok nggak pernah senam? Senam nggak perlu di rumah aja. Iya. Kalau di luar kan harus pakai seragam, pakai sepatu, sama nyekel, pakai celana pendek, kaos. Iya. Misalnya orang yang kurus dia pengen lebih